Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil untuk kalian yang berada di kelas 4 SD. Sebelum kita masuk ke pembahasan KPK, kita ketahui terlebih dahulu ya teman-teman, gunanya KPK itu untuk apa sih? Nah, mari kita lihat contoh dalam penggunaan sehari-hari. Rafli melakukan olahraga setiap 2 hari sekali. Kemudian, adiknya Bagas melakukan olahraga setiap 3 hari sekali. Maka, suatu hari nanti pasti Rafli dan Bagas akan berolahraga bersama-sama. Pertanyaannya adalah, hari keberapakah Rafli dan Bagas melakukan olahraga bersama-sama? Nah, demikianlah contoh pada kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan KPK, kita akan mengerti dan mengetahui berapa jawabannya. Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Dalam pembahasan mengenai KPK, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai kelipatan bilangan ya teman-teman. Agar teman-teman mengerti apa sih yang dimaksud dengan kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah penjumlahan berulang dari bilangan tersebut. Kita langsung ke contoh ya. Kita ambil contoh untuk menentukan kelipatan bilangan 9. Jadi tugas kita adalah dimulai dari angka 9. Menambahkan atau menjumlahkan berulang dari bilangan 9 tersebut. Kita mulai ya teman-teman. Angkanya dimulai dari 9, yaitu 9. Kemudian ditambah dengan 9, jadinya adalah 18. Kemudian ditambah lagi dengan 9, hasilnya adalah 27. Kemudian ditambah lagi dengan 9, yaitu 36. Kemudian 36 ditambah lagi dengan 9, hasilnya adalah 45. Dan kemudian 45 ditambah 9, hasilnya adalah 54. Dan seterusnya, teman-teman bisa melakukannya seperti tersebut. Nah, seperti itulah yang disebut dengan kelipatan bilangan. Mudah ya, teman-teman? Kita lanjutkan ya, teman-teman. Untuk mempelajari KPK, kita nanti akan menggunakan 2 buah bilangan untuk mencari KPK-nya. Namun, sebelum kita mempelajari hal tersebut, kita pelajari dulu mengenai kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari beberapa nilai yang berbeda. Jadi, kita akan menggunakan 2 nilai yang berbeda untuk menentukan kelipatan persekutuan yang sama. Langsung saja kita ke contoh ya teman-teman. Pada contoh kali ini, kita diminta untuk menentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 6 dan 8. Pertama kali, kita tentukan terlebih dahulu kelipatan 6 ya. Yaitu dimulai dari angka 6, kemudian 12, kemudian 18, kemudian 24, kemudian 30, kemudian 36, lalu 42, kemudian 48, kemudian 54, dan seterusnya. Sampai kita rasa cukup untuk menemukan kelipatan yang sama nantinya. Langkah berikutnya, kita akan mencari kelipatan dari angka 8. Yaitu dimulai dari angka 8, kemudian 16, kemudian 24, kemudian 32, kemudian 40, lalu 48, lalu 56, kemudian 64, dan seterusnya sampai kita nilai bahwa itu cukup untuk menemukan kelipatan persekutuannya. Langkah berikutnya adalah dari kelipatan 6 dan kelipatan 8 kita mencari angka-angka yang sama. Dan ternyata angka 24 adalah angka yang sama.
Dan kemudian angka 48 adalah angka yang sama. Dan kemudian kita beri lingkaran di angka 24 dan angka 48. Sebagai tanda bahwa angka 24 dan angka 48 adalah merupakan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hasil dari kelipatan persekutuan 6 dan 8 adalah 24 dan 48. Mudah bukan teman-teman? Nah, berikutnya setelah kita mencari kelipatan persekutuan, barulah kita menentukan kelipatan persekutuan yang paling terkecil atau kita sebut KPK. Jadi, KPK dari bilangan 6 dan 8 adalah 24. Kenapa 24? Setelah kita cari tadi kelipatan 6 dan kelipatan 8, kita menghasilkan angka 24 dan 48 ya teman-teman. Dan yang paling kecil kelipatan persekutuannya adalah angka 24. Jadi bisa kita simpulkan bahwa KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Selesai sudah cara menentukan KPK 6 dan 8. Mudah bukan? Oh iya teman-teman, ada cara lainnya untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari sebuah bilangan, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Mari kita coba ya. Kita tetap menggunakan angka 6 dan 8 untuk dicarikan faktor persekutuan terkecilnya. Untuk pertama kali, kita membuat pohon faktor dari angka 6 dulu ya teman-teman. Yaitu angka 6 akan kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. Sehingga menghasilkan 3. Dan kita buat pohon faktornya seperti berikut ini ya teman-teman. Sehingga didapatkan akar dari pohon faktor 6 adalah 2 dan 3. Berikutnya kita tentukan pohon faktor dari 8. Yaitu 8 akan kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Hasilnya adalah 4. Seperti ini ya teman-teman kita buatnya. Kemudian 4 kita akan bagi kembali dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Sehingga menghasilkan 2. Dan kita buat seperti ini ya teman-teman. Nah sehingga didapatkan bilangan prima yang terkecil dari pohon faktor tersebut adalah 2, 2, dan 2. Berikutnya, mari kita perhatikan pohon faktor 6 dan 8. Adakah angkanya yang sama? Ya, angka 2 sama ya teman-teman ya. Sehingga tugas kita pertama kali melingkari terlebih dahulu. Selanjutnya ada lagi kah yang sama? Ternyata tidak ya teman-teman. Cuma angka 2 saja yang sama. Langkah berikutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu kita akan menentukan KPK-nya. Caranya adalah kita harus mengkalikan seluruh akar dari pohon faktor 6 dan 8. Pada contoh berikut ini, akar pohon faktornya adalah angka yang kita beri warna putih ya teman-teman. Ya, bagaimana mengkalikannya? Mari kita ikuti. Untuk langkah pertama, kita menggunakan angka 3 pada pohon faktor 6 ya teman-teman, yang akan kita kalikan dengan angka 2 yang kita beri lingkaran tadi. Angka 2 ini hanya dikalikan satu saja ya teman-teman, karena nilainya sama antara pohon faktor 6 dan pohon faktor 8. Kemudian dari pohon faktor 8, ada angka 2 sebanyak 2 buah yang merupakan akar dari 4.
Dan angka 2 ini juga termasuk kita kalikan ya teman-teman. Seperti berikut ini. Sehingga hasil KPK dari 6 dan 8 menjadi 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 24. Mudah bukan teman-teman cara mengerjakannya? Demikianlah cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua buah bilangan. Ada dua buah cara yang teman-teman bisa lakukan. Silahkan teman-teman mencoba mana cara yang lebih mudah. Dan berikutnya, mari kita coba mengerjakan soal-soal berikut di bawah ini. Selamat mencoba. Demikianlah teman-teman pembahasan matematika kita kali ini. Mudah kan? Dengan matematika mudah, kita bisa mempelajari matematika dengan sangat mudah. Mari kunjungi matematikamudah.com untuk dapat melihat materi matematika mudah lainnya dan mengerjakan soal-soal yang tersedia. Selamat mencoba!